Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kamu lagi nyari HP 1 jutaan tapi dengan kapasitas RAM dan ROM yang besar, mungkin HP ini cocok buat kamu. Karena dibekali dengan RAM sebesar 4GB dengan internal memorinya 64GB. Dijual dengan harga 1.650.000-an aja. Termasuk paling murah di kelas harganya. Ini adalah Realme C11 2021 varian terbaru 4/64GB. Ada juga yang varian 2/32GB dijual dengan harga 1,3 jutaan aja. Dan di video kali ini kita akan cari tahu kira-kira bakal sebagus apa sih HP ini dan lebih cocok untuk pengguna yang seperti apa. Dan gak usah pakai lama, langsung saja kita mulai. Dari dalam box seperti biasa, di sini kita cuma dapat kertas pembatas yang berisi buku panduan singkat, kartu garansi dan SIM ejector mungil. Lalu di bagian bawahnya ada unit utama dari Realme C11 dan di bagian paling bawah ada satu set charger yang berkecepatan cuma 10 watt aja dan port charger yang masih menggunakan micro USB. Udah itu aja, simple banget pokoknya. Aksesoris seperti softcase dan lain-lain kita harus beli sendiri. Dan inilah dia unit utama dari Realme C11 2021 varian 4GB. Untuk desain, bentuk, dan tata letak pada dasarnya semua sama dengan seri pendahulunya. Tidak ada bedanya sama sekali. Cover belakang menggunakan bahan polikarbonat dengan finishing yang matte atau doff. Bikin tidak gampang ninggalin bekas ceplakan tangan dan nggak licin saat dipegang. Di bagian belakang cukup simpel, cuman ada framing kamera kotak, logo Realme yang dicetak lumayan besar dan lubang grill speaker. Di bagian sebelah kanan ada tombol power dan volume rocker. Lalu di bagian sebelah kiri cuman ada slot SIM tray yang menampung 3 slot sekaligus. Di bagian bawah ada lubang mikrofon, port charger dan jack audio 3,5 mm. Di sini yang perlu kamu tahu, HP ini belum dilengkapi dengan sensor sidik jari atau fingerprint. Jadi untuk keamanannya kita bisa menggunakan PIN atau kata sandi dan Face ID. Dan untuk tampak depan atau layar, Realme C11 masih menggunakan konsep layar mini drop screen dengan ukuran layar sebesar 6,5 inch dan resolusi layar yang masih HD+, 720x1600 pixel. Panel layar yang digunakan adalah IPS LCD dengan refresh rate cuma 60 Hz aja. Untuk urusan display udah standar kok, karena memiliki kontras dan warna yang cukup baik. Masih enak dipakai buat kebutuhan nonton atau main game. Dan dari keseluruhan desain yang ada, menurut saya sih standar aja, kayak HP 1 jutaan pada umumnya. Bodinya juga tidak terlalu tebal, jadi masih cukup oke untuk digenggam menggunakan satu tangan. Geser ke bagian spesifikasi dan performa, Realme C11 dibekali dengan kapasitas 4/64GB. Untuk chipsetnya menggunakan Uni SoC SC9863A, octa-core 1,6 GHz. Baterainya sebesar 5000 mAh dengan kecepatan charging cuma 10 watt aja. Dan untuk urusan persensoran kamu nggak usah khawatir karena sensor yang ada tergolong lengkap di kelas harganya. Sensor giroskop juga sudah ada, bahkan sudah hardware. Ini kalau kita berpatokan dengan aplikasi sensor box. Sensor penting seperti magnet juga sudah ada. Jadi kalau cuma digunakan sebagai kompas atau hanya sekedar mencari arah kiblat, ini sih sudah bisa banget. Dan untuk urusan UI-nya, HP ini berjalan di Android 11 basis Realme UI Go Edition. Untuk Realme UI Go Edition ini berbeda dengan versi Realme UI biasanya, karena UI ini emang dikhususkan untuk HP kelas low end atau entry level. Jadi dibikin seringan mungkin supaya tidak memberatkan kinerja smartphone dan memakan banyak ruang sistem. Jadi jangan heran kalau kamu pakai UI ini banyak fitur yang tidak ada, karena berbeda dengan Realme UI versi reguler. Tapi walaupun demikian, saya coba buat main game berat sekelas PUBG Mobile, HP ini sudah bisa kok, walaupun tidak dengan performa yang maksimal. Settingan grafiknya juga standar, cuman mentok di smooth medium dan balance medium aja. Yang saya rasakan saat gameplay biasa aja sebenarnya, nggak yang ngebut-ngebut banget tapi masih cukup enak untuk dimainin. Sering berjumpa dengan frame drop atau lag sudah jadi hal yang lumrah, tapi ini sih wajar, mengingat harganya juga cuma 1 jutaan. Dan yang saya suka, walaupun tergolong dalam kelas entry level, tapi sensor giroskopnya berjalan dengan baik dan cukup responsif di sini. Karena nggak sedikit merek lain harga 2 jutaan aja kadang sering delay atau kurang responsif. Tapi di sini sudah oke banget menurut saya. Intinya kalau kamu mau beli, HP ini sudah bisa digunakan untuk kebutuhan gaming, tapi lebih ke game yang ringan-ringan aja. Kalau kamu paksa main game yang berat juga bisa dimainin di HP ini, tapi tanda kutip tidak dengan performa yang maksimal. Dan dari apa yang saya rasakan selama pengujian, dengan harga 1,6 jutaan, HP ini sudah termasuk oke untuk spesifikasi dan performanya. Buat kebutuhan multitasking harian bisa diandalkan, buat kebutuhan main game juga masih bisa.
Dan untuk poin yang terakhir kita akan bahas kameranya. Di sini untuk sektor kamera menurut saya sih biasa aja karena megapiksel yang digunakan tergolong kecil. Cuman 8 megapiksel kamera utama dan 5 megapiksel kamera selfie. Untuk masalah fitur juga tidak bisa berharap lebih di HP 1 jutaan seperti ini. Selain foto dan video, di sini nggak banyak fitur yang ditawarkan. Bahkan fitur penting seperti foto mode malam juga belum ada. Dan untuk hasil jepretan kameranya sebagus apa, kamu bisa lihat dan nilai dari hasil yang sudah saya tampilkan. Kalau menurut saya sih tergolong standar aja, sama kayak HP 1 jutaan pada umumnya. Tapi setidaknya masih bisa diandalkan untuk kebutuhan sehari-hari. Untuk kamera selfie-nya juga demikian. Kita nggak bisa berharap lebih di sini karena resolusi kameranya yang cuma 5 megapiksel tadi. Bikin foto selfie-nya terlihat kurang greget aja rasanya. Jadi buat kamu yang hobi selfie, kamu perlu perhatikan poin ini. Dan sedikit tipsnya, kalau kamu jepret foto menggunakan HP ini, ambillah di kondisi cahaya yang bagus dan cukup. Jangan di kondisi minim cahaya. Ini adalah contoh perekaman kamera belakang menggunakan Realme C11 ya. Ini di outdoor dengan cahaya yang lebih dari cukup. Dan di sini untuk perekaman videonya HP ini cuma mentok di ukuran 1080 saja. Dan di sini kamu bisa nilai untuk warnanya, terus kualitas suara yang saya hasilkan kira-kira oke atau tidak. Dan ini adalah contoh perekaman menggunakan kamera depan Realme C11 2021. Ini juga sama ya, di outdoor dengan cahaya yang lebih dari cukup. Dan di sini yang bikin beda kalau untuk perekaman kamera belakangnya mentok sampai ukuran 1080. Kalau untuk kamera depannya ini cuma mentok sampai ukuran 720 pixel saja. Jadi silahkan kamu nilai dan koreksi kira-kira oke atau tidak. Dari semua poin yang sudah kita bahas, untuk harga 1,6 juta, HP ini menang banyak dari kapasitas yang dimilikinya, 4/64 GB. Karena kalau kita intip di merek lain, kebanyakan harga segini cuma 3/32 GB aja. Selain itu, HP ini juga memiliki spesifikasi dan performa yang cukup bisa diandalkan di kelas harganya. Buat multitasking harian sudah lancar, buat kebutuhan main game juga masih hayu. Jadi Realme C11 2021 ini bisa kamu jadikan opsi buat kamu yang mau beliin HP untuk si bocil buat PJJ atau main game misalnya. Atau beliin untuk orang tua tersayang. Tidak terlalu mahal tapi bisa diandalkan untuk penggunaan jangka panjang karena memiliki kapasitas memori yang besar. Jadi bisa banget buat simpan banyak foto dan video dari grup WhatsApp. Atau kalau kamu mau performa yang lebih powerful, kamu bisa check out Realme C21Y aja yang lebih oke buat main game. Harganya juga cuman beda sedikit, sekitar 100-200 ribuan aja. Dan untuk pembahasan tentang Realme C21Y juga sudah ada di channel YouTube ini. Atau biar lebih simpel, kamu tinggal klik aja link yang ada di kolom deskripsi. Dan mungkin sekian dulu pembahasan kita kali ini. Terima kasih banyak buat yang sudah nonton videonya sampai akhir. Semoga videonya gampang dan mudah dipahami. Dan yang paling penting semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like dan komen videonya. Kalau misalnya kamu punya pendapat lain tentang HP ini, kamu bisa banget tulis di kolom komentar. Atau mungkin kebetulan kamu pakai Realme C11, kamu juga bisa banget share pengalaman selama penggunaan bagaimana di kolom komentar. Jangan lupa juga subscribe channel sesuai harga. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.